semuanya, selamat pagi. Selamat datang di podcast Suara Kita, Suara Rakyat. Oke, kami dari kelompok 5 kelas 11-2 akan membawakan podcast yang bertema hak dan kewajiban dalam demokrasi. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu gak sih? Karena ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Aku, Febriani Ardila, sebagai moderator di podcast kali ini. Aku, Nadia, sebagai narasumber pertama. Aku, Pandu sebagai narasumber kedua. Aku, Valino sebagai narasumber ketiga. Aku, Aufa Taidasari sebagai narasumber keempat. Oke, kita langsung masuk ke inti aja gak sih semuanya? Buat pertanyaan nih, kan lagi marak-maraknya demokrasi. Pertanyaan yang pertama nih buat Kakak Nadia. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hak warga negara dalam demokrasi itu, Kak? Boleh tahu nggak? Oke, jadi gini, hak warga negara dalam demokrasi itu adalah hak-hak yang dimiliki setiap orang buat ikut serta dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan. Nah, contohnya tuh apa sih? Contohnya tuh kayak hak buat memilih pemimpin, contohnya pas pemilu gitu kan. Nah, ada juga nih hak-hak untuk bersuara, kayak menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi buat tentang Indonesia. Waduh, lumayan banyak juga ya hak-haknya. Terus buat pertanyaan kedua nih, aku kepo nih buat Kakak Pandu. Kalau hak nih kan udah jelas ya. Nah, kewajiban warga negara dalam demokrasi apa aja sih, Kak? Nah, ini nih yang kadang kita suka kelupaan ya kan. Selain kita punya hak, kita juga punya kewajiban dalam demokrasi. Salah satunya kita wajib buat patuh sama aturan yang ada dan ikut serta menjaga ketertiban umum. Selain itu, kewajiban lain yang gak kalah penting yang berpartisipasi aktif, kayak nyoblos waktu pemilu atau ikut dalam diskusi publik yang bisa bantu ngegarap perubahan positif. Warga negara juga punya kewajiban buat menghormati hak orang lain biar demokrasi berjalan dengan adil dan gak cuma satu pihak yang menang terus. Waduh, ternyata hak sama kewajiban banyak juga nih buat manusia. Tapi kan suka ada nih yang males atau nggak peduli sama politik. Gimana tuh? Aku mau nanya nih sama Kakak Valino, gimana sih? Itu sebenarnya tantangan di demokrasi sih. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, demokrasi itu kan buat kepentingan bersama. Jadi kalau ada yang malas ataupun apatis, keputusan penting bisa aja diambil tanpa mereka. Nanti mereka malah nyesel sendiri karena nggak bisa ikutan suarain pendapatnya. Demokrasi itu cuma bisa kuat kalau semua orang atau enggak sebagian besar deh ikut berperan aktif. Jadi walaupun politik kelihatannya jauh dari kehidupan sehari-hari, sebenarnya keputusan yang diambil bisa banget ngefek ke kehidupan kita langsung. Jadi banyak nih ya, kita butuh banyak banget nih pendapat dari orang lain. Terus apa yang bisa kita lakuin biar hak dan kewajiban kita dalam demokrasi berjalan seimbang nih, Kak Aufa? Simple kok. Pertama, kita harus tahu dulu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Setelah itu, pastiin kita nggak cuma nuntut hak doang, tapi juga melaksanakan kewajiban kita. Misalnya, kalau kita udah dikasih hak untuk memilih, ya jangan sampai golput. Kita harus pakai hak itu dengan bijak. Selain itu, kita juga harus aktif terlibat dalam proses demokrasi sehari-hari, kayak ikut diskusi, edukasi diri soal isu-isu politik, atau sekedar ngecek kinerja wakil-wakil rakyat yang kita pilih. Dengan begitu, hak dan kewajiban kita dalam demokrasi bisa berjalan seimbang. Oke, akhirnya nih ya kita tahu hak-hak kewajiban dalam demokrasi ini apa. Oke, jadi dari obrolan kita hari ini bisa kita simpulin kalau demokrasi itu bukan cuma hal hak, tapi juga soal kewajiban. Hak kita sebagai warga negara penting banget nih, kayak hak buat memilih pemimpin atau nyuarain pendapat. Tapi jangan lupa juga kita punya kewajiban buat ikut serta dalam proses demokrasi ini. Entah itu lewat ikut pemilu, taat aturan, atau sekedar edukasi diri tentang apa yang lagi terjadi di negara kita. Intinya, demokrasi cuma bisa berjalan dengan baik kalau semua warga negara aktif. Nggak cuma nuntut hak, tapi juga sadar sama kewajiban. So, buat kita semua, ayo jadi warga negara yang peduli karena suara kita itu berarti.
Sampai jumpa di episode selanjutnya dan ingat, demokrasi itu milik kita semua. Semoga kalian terinspirasi dalam memenuhi hak dan kewajiban dalam berdemokrasi. See you.